Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this meeting, we would like to study about strengthening and weakening, penguatan dan pelemahan. Ya. Kalau kita cermati, hubungan antar dua kalimat itu bisa disebut sebagai penguatan dan bisa juga disebut sebagai pelemahan. Hubungan antar kedua kalimat disebut penguatan apabila isi kalimat yang kedua menguatkan isi kalimat pertama. Sebaliknya, hubungan kedua kalimat disebut pelemahan apabila isi kalimat yang kedua melemahkan isi kalimat pertama. Hubungan semacam itu berlaku juga antar anak kalimat dalam kalimat majemuk, ya, antara anak kalimat pertama dan kedua, demikian pula antar alinea atau paragraf dalam suatu tulisan. Nah, mari kita perhatikan. Di bawah ini ada contoh dalam bahasa Indonesia, ya. Kalimat yang pertama bisa saudara baca bahwa di sini contoh yang pertama ada dua kalimat, ya. Kalimat yang kedua diawali dengan frasa begitu pula. Berarti kalimat yang kedua ini bersifat menguatkan kalimat yang pertama, sehingga kita bisa memberi notasi di belakangnya dengan penguatan atau strengthening, biasanya diberi simbol S. Adapun contoh yang kedua, ya, ini adalah satu kalimat majemuk yang dihubungkan dengan tanda koma. Ya, anak kalimat yang kedua diawali dengan frasa tetapi. Ya, frasa tetapi ini menunjukkan bahwa anak kalimat yang kedua bersifat melemahkan isi anak kalimat yang pertama, sehingga hubungannya disebut pelemahan atau weakening, biasanya disebut W. Nah, dengan memperhatikan kaidah seperti itu, maka kita bisa melihat contoh di dalam kalimat bahasa Inggris, butir 1 dan 2 di bawahnya, dan kemudian kita lihat, ya, pada contoh yang pertama, kalimat yang kedua itu diawali dengan frasa so. Berarti di sini sifat kalimat kedua bersifat menguatkan kalimat yang pertama, sehingga bisa diberi simbol strengthening disingkat S. Adapun pada kalimat yang kedua, ya, ini adalah compound sentence atau kalimat majemuk. Anak kalimat kedua diawali dengan but. Ya, kalau diawali dengan but, maka dia atau anak kalimat yang kedua ini bersifat melemahkan anak kalimat yang di depannya, sehingga diberi simbol weakening atau W atau W. Next. Oke, pada slide ketiga ini dijelaskan, ya, tujuan kita untuk mempelajari hubungan antar kalimat atau antar paragraf atau antar anak kalimat, ya, adalah kita memahami tentang mana-mana frasa penguatan dan mana-mana frasa pelemahan, ya. Di bawah itu diberikan contoh-contoh frasa penguatan, diantaranya also, in addition, moreover, to misalnya, dan sebagainya. Sedangkan contoh-contoh frasa weakening itu but, however, although, even though, dan sebagainya. On the other hand, on the contrary. Oke. Baik, pada slide ini, ya, slide keempat, diberikan contoh aplikasi strengthening dalam suatu tulisan ilmiah. Ya. Di sini diambil satu paragraf, ya, di mana di dalamnya terdapat dua kalimat. Ya. Kalimat yang kedua itu diawali dengan frasa in addition. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa kalimat yang kedua bersifat menguatkan kalimat yang pertama. Ya. Oke, sekarang kita bergerak ke slide yang berikutnya. Nah, pada slide ini diberikan contoh
weakening atau pelemahan, kita lihat di sini juga ada satu paragraf yang terdiri dari 2 kalimat, dan kalimat kedua diawali dengan frasa but. Ya. Nah, frasa but ini menunjukkan bahwa kalimat yang kedua bersifat melemahkan kalimat yang pertama. Berarti sifatnya adalah weakening. Baik, kita sekarang masuk pada slide ke-6 dan seterusnya. Di sini diberikan soal-soal untuk latihan bagi saudara. Ya, saudara diminta untuk menemukan frasa strengthening. Nanti saudara beri simbol S di atasnya, dan frasa weakening atau pelemahan disingkat W di atasnya. Ya, pada teks-teks yang diberikan. Yang pertama di sini, ini saudara bisa cermati ya pada soal yang pertama, kemudian nanti sudah masuk ke soal yang kedua. Pada soal yang kedua dan slide selanjutnya, di sini diberikan beberapa paragraf. Nah, nanti saudara diminta untuk mencari frasa penguatan maupun pelemahannya. Ya. Intinya adalah cermati paragraf kedua yang ada, ya. Kemudian dia diawali dengan frasa apa. Oke. Bahan-bahan latihan ini sebaiknya saudara cermati, saudara coba dengan seksama. Mudah-mudahan saudara bisa memahami mana frasa penguatan dan mana frasa pelemahan, baik dalam hubungan antar kalimat maupun hubungan antar paragraf. Terima kasih atas perhatian saudara. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.